Oke guys, welcome back to my channel Rakit Official dalam pembahasan alur cerita Revenger. Semoga di bulan ini kita dapat mencapai apa yang tidak kita dapat di bulan Februari dan Januari. Ya sudah nggak perlu basa-basi lagi, kita masuk ke alur ceritanya, berangkat. Cerita berawal memperlihatkan Kurima yang termenung dengan kondisi yang semakin menyedihkan. Dia masih menyalahkan dirinya atas kematian Hirata dan istrinya. Tak jarang Kurima mengingat memori keluarga kecil mereka yang sangat bahagia sebelum tragedi pembunuhan. Sementara di tempat lain memperlihatkan Yuan dan kedua anggota yang sedang berbagi jatah, di mana keduanya protes kepada Yuan karena Kurima tetap harus mendapatkan bayaran. Keduanya tak kehabisan akal mengusulkan untuk segera membunuh Kurima karena telah mengambil korban mereka dan sebelum kapel atau petinggi mereka mengetahuinya. Tanpa mereka sadari kalau kapel sudah mengetahui soal Kurima yang membunuh Matsumine, dan sontak keduanya pun terkejut. Berbeda halnya dengan sang dokter yang tidak kerasa-kerusuk karena ia sedang melakukan pemeriksaan kepada seorang perempuan. Ya kali kerasa-kerusuk. Setelah melakukan pemeriksaan, pasien tersebut memberikan sang dokter plat emas. Dia ingin menyewa sebuah kelompok yang membalaskan dendam setiap pelanggannya untuk sebuah plat tersebut. Sensei nara, nanika gozonji nan ja arimasen ka? Sate, dou datta kana? Di sini sang dokter berpura-pura tidak mengetahui kelompok yang dimaksud sang pasien, tapi ia masih menanyakan alasan dan siapa orang yang dibenci. Inohachi te tsumaranai otoko de gozaimasu yo. Dia pun menceritakan kalau orang tersebut adalah suaminya sendiri yang bernama Inohachi, dan alasan dirinya ingin membalaskan dendam dikarenakan ia telah ditipu oleh laki-laki tersebut dengan mengaku-ngaku sebagai kepala pegawai pengusaha besar dan Mokoya. Shugen made no mijikai yume de gozaimashita. Awalnya ia memiliki kehidupan yang menyenangkan bak seorang ratu, hingga pada suatu hari kehidupan keduanya mulai berubah dikarenakan sang suami yang ternyata memiliki banyak hutang karena judi dan malah menjadikan dirinya jaminan hutang kepada bosnya sendiri. Sampai pada akhirnya ia mengetahui kalau kedua orang bawahan dan atasan tersebut telah merencanakannya dari awal. Mendengar misi kalam pasiennya, sang dokter memutuskan mengambil misi tersebut dengan sudut bibir yang terangkat. Yo Soro. Scene bergeser ke sisi lain dengan memperlihatkan Yuan yang mendatangi Kurima. Yuan memberikan Kurima bayaran karena ia menganggap kalau Kurima telah membantunya dalam pekerjaan lain. Mendengar alasan dari Yuan yang memberikannya uang, Kurima pun menoleh ke arah papan reklame dengan bertuliskan Ribbon Goto atau Kerajaan Serabutan. それには別の読みがありまして。 Mendapatkan gumuman dari Kurima mengenai reklame tersebut, Yuan dengan cepat menjelaskan kalau kata-kata yang tertulis di sana dapat juga dibaca Ribenji atau dalam bahasa Inggris adalah pembalasan. Tujuan kelompok tersebut dibentuk yaitu untuk membalaskan dendam karena tidak semua orang mampu membalaskan dendam mereka sendiri, dan alasan Yuan mendatangi Kurima selain memberikan bagiannya, ia juga bermaksud menawari Kurima buat masuk ke kelompok mereka. Tapi Kurima menolak tawaran tersebut dengan alasan kalau dirinya tidak mau mencari uang dengan cara membunuh orang. 恨みを噛む。裏紙小判は金にあって金にあらず。 Mendapatkan penolakan dengan alasan tidak mau mendapatkan uang dengan cara yang tidak halal, Yuan pun mengeluarkan sebuah plat dengan bekas gigitan. Lalu ia pun menjelaskan kalau kelompok mereka dibayar bukan dengan uang melainkan sebuah plat emas. Dan mengenai bekas gigitan yang tertera dalam sebuah plat menandakan seberapa dalamnya dendam yang dimiliki orang tersebut. これは艶なのか。丸山なんかと違って罵声の岡場所はこの世の地獄さ。 Tak hanya sampai di sana, Yuan juga membawa Kurima melihat betapa menjadikannya orang-orang biasa. Sementara orang-orang yang mengaku sebagai petinggi yang menjanjikan kehidupan mereka akan makmur setelah dipilih, nyatanya malah tidak memperdulikan mereka dan hidup enak dengan harta yang melimpah. Walaupun kepala keluarga tersebut sudah bekerja bertahun-tahun, mereka tetap tidak mampu memiliki pencahayaan. Demi sebuah plat emas, keluarga tersebut rela tidak membiayai anggota mereka yang meninggal dengan peti dan kain. Sumaru, Yui.
Pada saat Ibakurima masih memikirkan perkataan Yuen mengenai kondisi kota tersebut dan tawaran buat bergabung, sampai akhirnya Kurima pun memutuskan menerima tawaran Yuen untuk bergabung ke dalam kelompok dengan mencukur sebuah bulu-bulu tipis. Kita bergeser terlebih dahulu ke sisi lain kota, memperlihatkan orang yang bernama Inohachi yang sedang bersantai dengan sebotol amer. Pada saat sedang asik, tiba-tiba saja pintu dibuka dan menampilkan seorang petua dan pengawal yang berbadan besar. Pak tua tersebut menyuruh Inohachi buat meninggalkan Nagasaki karena dirinya sedang diincar dan orang yang memakai jirah besi akan menjadi pengawalnya. Tapi sistem jaga pengawal tersebut tidak menampilkan layaknya pengawal dan tuan. Lebih ke emak jemput anaknya yang bandel gak mau pulang. Sedangkan di sisi lain memperlihatkan Kurima mendatangi ruangan bawah tanah sang dokter. Terlihat begitu banyak alat-alat canggih di zaman yang terpampang rapih. Kali ini mereka akan menjalankan sebuah misi membunuh Inohachi dan atasannya. Yoshi, これだ。君にはおあつらえ向きの道具だ。役に立つと思うよ。 Misi tersebut akan menjadi misi pertama Kurima setelah bergabung ke kelompok pembunuh bayaran. Tanpa keduanya sadari terdapat dua pasang mata yang tengah memperhatikan mereka, yang sebentar lagi akan mengambil nyawa keduanya bak malaikat pencabut nyawa. Sementara di sisi lain memperlihatkan sang dokter mengeluarkan sebuah panah dengan kepala naga yang menghiasinya. Dengan busur panas sebesar gabah dan tenaga yang dikeluarkan pemicu otot-otot sang dokter mengembang dan membuat pakaiannya hancur. Panah melesat cepat ke arah sang target hingga tiba-tiba pengawal yang di awalnya menyombongkan dirinya karena mengaku memiliki fisik kuat baja telah mati dengan busur panah sebesar pisang Ambon tertancap di badannya. Melihat pengawalnya mati membuat Inohachi seketika panik dan tergesa-gesa buat naik ke daratan untuk menyelamatkan diri, tapi baru setengah menit menghela napas terdengar sebuah suara yang melakukan gelombang sonik hingga tiba-tiba melihat perempuan yang menurutnya sangat cantik membuat Pak Tua tersebut mengikuti pergerakan Melati. Sementara itu Melati yang melihat Pak Tua telah masuk ke dalam pesonanya pun menggiringnya ke sebuah ruangan yang akan menjadi tempat beliau menutup mata selama-lamanya. Dan tiba-tiba Yuen memperlihatkan sebuah tato yang berletak di punggungnya. Dengan rapalan demi rapalan yang diucapkan seketika kertas emas yang tertempel di muka si Pak Tua mengeras dan membuatnya mati. Seketika cerita bersambung, kita lanjut di rambut depan. Mimin pamit, jaga gebetan, sayangi diri kalian dan bye-bye.